Kita hari ini akan belajar sama-sama mengenai penyakit kelainan metabolisme bawaan atau KMB atau inborn error of metabolism, yang pada kali ini tahun ini kita mengambil tema tentang neurometabolik. Sebenarnya akut ensefalopati bisa dijumpai pada semua periode. Pada periode mulai dari neonatal atau anak usia bayi, kemudian pada anak yang lebih besar, preschool, dan anak yang lebih besar dan remaja. Harapannya dokter sekalian, setelah keluar dari sini bukan cuma dapat coklat aja, tapi juga mendapatkan bekal yang berharga supaya nanti bisa mendeteksi lebih banyak pasien. Nah, kalau kita ragu-ragu itu kejang atau enggak, idealnya kalau ada sih dilakukan EEG monitoring. Dokter-dokter semua, ada yang sangat mendalami tentang ASI ini. Nanti mungkin pada materi kali ini mungkin beberapa penyegaran dan beberapa kontradiksi akan kita bahas di sini. Ya, imunologi ini mulai bisa diberikan di atas 12 bulan ini untuk mensupport supaya pertumbuhannya itu tetap kuat. Ini juga sudah dibuktikan oleh satu penelitian yang dilakukan oleh Fanta Project. Fanta Project ini mengatakan bahwa ternyata menu yang hanya mendapatkan atau yang menyertakan 1-2 jenis bahan makanan di dalamnya pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi. Kita pertimbangkan cukup tinggi ya, atau kita klasifikasikan high risk. Kalau kita pakainya dia usia kronologis, maka dokter akan memberikan berat badan idealnya dikali dengan 100 kalori karena 1 tahun 4 bulan. Tapi ternyata high age-nya 71 di sini. Berarti SDA yang dipakai adalah SDA anak 9-10 bulan. Harusnya sih dia naiknya 900 kali 2 ya, 1,8 dalam 2 bulan. Tapi Yuri cuma naik 600 nih, berarti kurang nggak tuh? Kurang ya, berarti dia mengalami weight covering. Dari masa konsepsi ya, kemudian 9 bulan 270 hari ya, kemudian tambah lagi 2 tahun 2 kali 365 jadi 730, 270 tambah 730 berarti 1000 HPK ya, jadi ini yang sangat penting buat kita sebetulnya untuk anak ya. Timbul kwashiorkor ya, jadi adanya kebocoran protein ya pada kondisi misalnya dia diare kronik. Nah, saya di pemeriksaan PLI itu kan menggunakan alpha 1 antitrypsin feses gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari tadi 400 jadi 200 atau 300, dia bagus nggak? Jadi itu hal yang perlu di
cermati bahwa ini sebenarnya anak ini catch up lah. Yang di bawah 6 bulan itu gizi buruk, karena itu kan kalorinya lumayan 730 kira-kira kan. Kalau misalnya dokter punya pasien SGE, ya akhirnya yang kecil masa kangen, kemudian dokter sudah tata laksana nutrisi, berat badannya naiknya bagus, tapi tingginya stuck. Nah, sebetulnya pada titik itu sebetulnya kita sudah bisa memikirkan bahwa ini mungkin memang perlu tambahan growth hormone. Nanti kalau kita pernah punya pasien obesitas, biasanya awal-awal bagus itu turunnya. Nanti suatu titik kita akan. Kemudian ada juga yang pakai time restricted, jadi waktunya yang dibatasi bukan jenisan makanan atau intermittent fasting. Bisa nggak pada anak? Bisa. Anak usia sekolah SD itu memang sedang meningkatkan keterampilan geraknya. Jadi dia harus lebih ke bagaimana mengatur tubuhnya untuk bisa melakukan keterampilan motorik.